pejabat Iran dan ribuan pelayat dalam rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang berlangsung selama sepekan menyerukan pembalasan atas kematian pemimpin tersebut yang mereka tuduhkan kepada Amerika Serikat dan Israel. Kepala Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan upaya untuk menuntut keadilan. Ia menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kematian Khamenei akan terus dikejar. Kami tidak akan membiarkan mereka lolos, dan ini adalah keputusan yang akan kami tindak lanjuti sampai kami mencapai hasil, ujarnya seperti dikutip Press TV. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran kembali menunjuk Gholam Hossein Mohseni EJ untuk melanjutkan jabatannya sebagai kepala lembaga peradilan. Dalam sebuah dekrit, Mojtaba Khamenei memuji kinerja Mohseni EJ yang dinilai memberikan upaya berharga dan tulus selama masa kepemimpinannya di sektor peradilan. Sebelumnya, pada Januari, Mohseni EJ berjanji akan mempercepat proses hukum terhadap para demonstran yang ditangkap dalam aksi protes anti pemerintah yang berlangsung sejak Desember hingga awal tahun berikutnya. Ia juga menuduh para pengunjuk rasa memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam prosesi pemakaman di Teheran, sejumlah pelayat terlihat membawa spanduk yang menyerukan tindakan keras terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk tulisan bernada ancaman terhadap tokoh-tokoh Amerika Serikat dan Israel. Beberapa poster juga menampilkan gambar pejabat tinggi seperti Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, disertai pesan bernada ancaman yang menegaskan adanya tuntutan balas dendam.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengklaim bahwa negaranya telah membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei karena dianggap memimpin rencana untuk menghancurkan Israel. Pernyataan itu juga disertai ancaman bahwa Israel akan menghilangkan setiap pemimpin Iran yang dinilai mendorong tindakan serupa, menurut laporan Channel 13 Israel. Katz menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas rangkaian prosesi pemakaman Khamenei yang tengah berlangsung di Teheran. Ia menegaskan bahwa Israel tetap berada dalam kondisi siap siaga untuk membela diri terhadap berbagai bentuk ancaman. Sebelumnya, Katz juga menyebut putra sekaligus penerus Khamenei, Mojtaba Khamenei, sebagai target yang bisa disingkirkan, yang kemudian memicu reaksi keras dari pihak Iran. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam keras ancaman Israel. Ia menuduh Amerika Serikat turut mendukung sikap Israel dan menyebut bahwa setiap ancaman terhadap kepemimpinan Iran akan dibalas dengan respons yang tegas dan segera. Di tengah situasi tersebut, para pejabat Iran dan pelayat dalam rangkaian pemakaman Khamenei yang berlangsung selama sepekan terus menyerukan pembalasan atas kematian pemimpin tertinggi mereka yang mereka tuduhkan kepada Amerika Serikat dan Israel. Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan upaya menuntut keadilan. Ia menyatakan bahwa Iran akan terus mengejar pihak yang dianggap bertanggung jawab hingga tercapai hasil yang diinginkan. Kami tidak akan membiarkan mereka lolos, ujarnya sebagaimana dikutip Press TV.
Presiden Donald Trump mengaku terkejut melihat jutaan warga Iran menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have. Dalam wawancara dengan Axios, Trump menyatakan dirinya selama ini mengira Khamenei sudah tidak lagi mendapat dukungan dari rakyat Iran. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. There's a report that an army helicopter went down in the strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers? Trump mengaku terkejut dan berpikir bahwa sosok Ali Khamenei dibenci oleh rakyatnya saat menanggapi besarnya jumlah pelayat yang hadir. We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine. Yeah. Prosesi pemakaman di Teheran dipenuhi lautan pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei dan anggota keluarganya. Media pemerintah Iran menyebut para pelayat menyerukan tuntutan balas atas kematian Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Suasana duka juga diwarnai teriakan slogan anti-Amerika dan anti-Israel yang menggema di sepanjang prosesi pemakaman. Sejumlah warga yang diwawancarai media mengatakan pembunuhan Khamenei harus dibalas sebagai bentuk perlawanan terhadap musuh Iran. Trump kemudian mengolok-olok kesedihan para pelayat dengan menyebut air mata mereka mungkin hanyalah air mata palsu. Dalam wawancara yang sama, Trump bahkan mengancam Amerika Serikat dapat menghancurkan rezim Iran dengan satu serangan ke lokasi pemakaman. Sementara itu, penerus Khamenei Mojtaba Khamenei tidak menghadiri prosesi pemakaman karena alasan keamanan di tengah ancaman dari Israel dan Amerika Serikat.
Serangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Iran yang berlangsung selama sepekan dipenuhi dengan simbolisme politik dan keagamaan yang kuat, yang dinilai memperkuat narasi persatuan dan dukungan terhadap pemerintah. Rangkaian prosesi dimulai dengan masa berkabung selama 3 hari di Teheran sebelum jenazah dibawa melintasi sejumlah kota di Iran dan Irak. Seluruh prosesi syarat makna dalam tradisi Islam Syiah yang menjadi fondasi ideologis Republik Islam Iran. Khamenei memimpin Iran sejak 1989 hingga wafatnya dalam serangan udara Amerika Serikat Israel pada 28 Februari sebelum kemudian posisinya diteruskan oleh putranya Mojtaba Khamenei. Pemerintah Iran secara konsisten menekankan konsep kemartiran dalam kematian Khamenei, sekaligus mendorong pandangan bahwa berkabung atas kepergiannya merupakan kewajiban nasional. Slogan "Kita Harus Bangkit" juga digunakan secara luas dalam spanduk dan materi visual resmi. Dengan versi internasionalnya diterjemahkan sebagai seruan religius berbasis ayat Al-Quran. Sejumlah simbol visual turut mendominasi rangkaian acara, termasuk ilustrasi kepalan tangan Khamenei berlatar merah dan hitam yang dikaitkan dengan pesan perlawanan dan duka. Pemerintah menyebut antusiasme massa pelayat sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan dan tuntutan balas dendam atas kematian pemimpin mereka. Jenazah Khamenei disemayamkan di Grand Mosala, Teheran sebelum diarak melalui rute yang melewati pusat-pusat penting Islam Syiah seperti Qom, Najaf, Karbala, hingga Mashhad. Rute ini dipandang sebagai upaya simbolik untuk menghubungkan warisan politik dan ideologis Republik Islam Iran dengan sejarah panjang Islam Syiah serta memperkuat pengaruh regionalnya, termasuk jaringan kelompok yang disebut sebagai poros perlawanan.
Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 4 Juli. Percakapan yang berlangsung hampir 90 menit itu membahas berbagai isu, termasuk upaya mengakhiri perang di Ukraina, sebagaimana disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia. Komunikasi kedua pemimpin berlangsung menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT NATO di Turki yang dijadwalkan dimulai pada Selasa dan akan dihadiri oleh Presiden Trump. Pertemuan tersebut digelar di tengah meningkatnya ofensif militer Rusia untuk menguasai lebih banyak wilayah Donetsk di Ukraina Timur yang menjadi salah satu target utama Moskow. Di sisi lain, Ukraina terus melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia sebagai bagian dari strategi militernya. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Putin mengawali pembicaraan dengan menyampaikan ucapan selamat kepada Trump dan rakyat Amerika Serikat atas peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Moskow menggambarkan percakapan itu sebagai dialog yang berlangsung secara profesional dan konstruktif. Dalam pembicaraan tersebut, Trump kembali menyatakan kesediaannya membantu mendorong penghentian konflik di Ukraina secepat mungkin. Pemerintah Rusia juga menegaskan bahwa Moskow tetap mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalur politik dan diplomatik. Namun Rusia menuding pemerintah Ukraina beserta sejumlah negara pendukungnya di Eropa justru memilih untuk memperpanjang bahkan meningkatkan eskalasi perang. Selain itu, Kremlin menyatakan Putin turut menjelaskan perkembangan di medan tempur, termasuk klaim bahwa pasukan Rusia terus mencatat kemajuan dalam operasi militernya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa dirinya juga telah berbicara dengan Trump pada Sabtu. Zelensky menyebut percakapan tersebut berlangsung sangat baik dan menilai terdapat peluang nyata untuk mengakhiri perang dengan peran Amerika Serikat yang dinilai sangat menentukan. Perang Rusia-Ukraina diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam KTT NATO mendatang. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan akan menyesuaikan kontribusinya terhadap struktur kekuatan NATO dengan alasan bahwa negara-negara anggota aliansi perlu mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan militer Amerika Serikat.
prosesi pemakaman pemimpin revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei dimulai. Para pelayat membanjiri jalan-jalan di Teheran, ibu kota Iran. Para pejabat menyebut proses pemakaman ini sebagai acara publik terbesar dalam sejarah modern negara itu. Prosesi dimulai pukul 6 pagi, hari Senin 6 Juli 2026, dari Kompleks Keagamaan Grand Mosala di Teheran, tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama 2 hari. Suasana prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kerumunan pelayat disiram air di tengah padatnya massa. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang berada di tengah keramaian ketika semburan air diarahkan ke arah para pelayat. Hingga kini belum diketahui secara pasti siapa yang melakukan penyemprotan maupun tujuan tindakan tersebut. Prosesi pemakaman Ali Khamenei sendiri dipadati ratusan ribu pelayat yang memadati sejumlah ruas jalan di Teheran. Upacara tersebut dihadiri para pejabat tinggi Iran, tokoh agama, serta masyarakat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebelumnya diberitakan bahwa prosesi pemakaman akan berlangsung selama 6 hari. Demikian laporan televisi pemerintah Iran pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pagi, dengan prosesi yang akan berlanjut di Irak sebelum pemakamannya. Dilansir kantor berita AFP, Sabtu 4 Juli 2026, ribuan pelayat yang membawa spanduk merah, simbol yang terkait dengan seruan balas dendam, berkumpul di halaman Grand Mosala di Teheran, ibu kota Iran. ای صدای طوفانی ضد استکبار آمریکا